Baik, sebelum dimulai saya minta untuk buka dulu videonya, untuk saya capture, saya print screen. Kebetulan, wah, ada yang sudah gondrong sekali, Mas Juvanisi Mahesta, sudah kayak rocker Mas. Nggak apa-apa, Pak. Di rumah kok nggak ada aturan, nggak boleh gondrong kalau di rumah, kalau di kampus nggak boleh. Ya, yang sudah sebagian besar sudah tampil. Oke. Baik, ini satu kelas, ya ini masih sebagian sudah ikut di kelas saya yang elemen mesin 1 ya. Baik, untuk elemen mesin 2, ya mungkin ada beberapa rules sih atau aturan yang mungkin akan saya sampaikan, saya bisa ambil dari baik, kalau kita lihat dulu mungkin saya tayangkan, kita RPS-nya itu belum saya unggah karena masih harus memperbaiki format ya. Saya harus memperbaiki formatnya, saya kopikan saja dulu yang penting. Oh, masuk. Sini. Oke, baik. Saya tayangkan dulu saja. Pakai ini aja, screen aja. Oke, udah kelihatan ya screen saya. Saya tampilkan ini saja dulu. Ini adalah, nah, yang menjadi apa namanya CPMK ya untuk mata kuliah elemen mesin 2. Ini adalah ada tiga CPMK. Ada tiga CPMK. Yang pertama adalah mampu merancang dan memilih transmisi ya, yang sesuai untuk pemindah daya mesin. Ya. Jadi yang kita pelajari di semester ini di elemen mesin 2 itu adalah terutama adalah transmisi. Kemudian yang kedua adalah mampu mendemonstrasikan ya, keterampilan dalam membaca standar yang dipakai dalam perancangan elemen mesin 1.
elemen mesin 2, elemen mesin ya, dalam rancangan elemen mesin. Artinya bahwa dari hasil perancangan Anda, nanti kan mungkin Anda harus memilih dimensi-dimensi yang standar. Ya. Jadi tidak sekedar keluar angka hasil perancangan, tapi harus disesuaikan dengan standar yang ada. Ya, jadi harus melihat ke standar. Misalkan seperti ukuran baut, kemarin kita di elemen mesin 1, ketemu dimensi, ukurannya misalkan diameternya 12,5 misalkan gitu, 12,5 mm. Ya, kan tidak mungkin Anda selesai di situ, harus dilanjutkan ke pemilihan dimensi baut yang standar, misalkan harus memakai ukuran M14 misalkan saja begitu. Kemudian yang ketiga, mampu mengkombinasikan dan memilih komponen standar yang sesuai untuk rancangan. Ya, ini kira-kira ini adalah mungkin menyatu antara di 1 dan 2. Nanti persentasenya ya ini harus saya belum bisa menyatakan sekarang karena nanti saya sepakati dengan pengampu yang lain ya, karena ini masih dalam proses revisi ya di RPS-nya, ada perubahan format diminta dari universitas dalam waktu yang mepet sekali, jadi kami belum bisa menyelesaikan RPS-nya yang ini yang sudah akan disampaikan. Nanti akan saya sampaikan berikutnya. Oke, ini untuk RPS-nya. Kemudian untuk aturannya, ya, aturan mainnya. Nah, saya ingin bahwa setelah perkuliahan berjalan 10 menit, jadi kalau misalkan kita mulai 7.30 misalkan, 7.30 kita mulai, nah nanti di jam 7.40 ini kan mulai. Di jam 7.40 ya. 7.40 ini akan tidak ada mahasiswa yang bisa masuk lagi. Jadi Zoom akan saya tutup. Zoom tutup. Ya, jadi tidak ada mahasiswa yang bisa masuk dalam Zoom lagi. Jadi yang ada ya yang masuk sebelumnya. Dan tidak mengganggu perkuliahan karena ini kuliahnya online ya. Kalau kuliah sebenarnya kan saya memberlakukan aturan yang sama dengan kuliah yang luring, kuliah yang tatap muka langsung yang offline. Jadi kalau sudah lewat 10 menit kan tidak ada mahasiswa yang boleh masuk kan gitu ya. Jadi sama di kuliah daring juga akan seperti itu. Presensi tetap di OCW. Ya, presensi di OCW. Ini sudah saya buka di OCW presensinya. Terus remedi, aturan remedi seperti apa? Remedi Anda boleh meminta remedi. Syaratnya boleh remedi itu kalau nilai kurang dari 60. Kemudian tugas lengkap. Artinya Anda mengumpulkan tugas dengan lengkap. Jadi baru boleh remedi. Kemudian OTS dan UAS juga lengkap. Ini baru Anda boleh meminta remedi kalau tidak lulus. Kalau tidak memenuhi kriteria ini, maka ini satu lagi Pak, presensi. Nah, presensi juga memenuhi standar. Nggak salah 75% kehadiran. 75% kehadiran. Kalau kurang dari 75% itu otomatis dianggap tidak lulus dan itu tidak bisa remedi. Kalau lebih dari itu 75% Anda tidak lulus, Anda boleh minta remedi asal semua ini terpenuhi. Kemudian yang mengenai UTS dan UAS, ya, saya tidak mau terulang lagi. Semester kemarin masih terulang. Jadi
UTS-nya apa, UAS-nya apa, saya lupa itu, OAS mungkin. UAS-nya misalkan itu elemen mesin ya, yang dikumpulkan itu adalah jawaban ujian yang lain, gitu, aljabar. Jadi ujiannya elemen mesin mengumpulkan jawabannya adalah ujian aljabar. Ya. Hal seperti itu saya tidak bisa mentolerir ya. Jadi otomatis akan saya saya drop, saya anggap tidak mengikuti dengan apa ya, dengan prosedur yang benar. Jadi langsung tidak lulus dan tidak boleh remedi. Jadi setiap Anda nanti mensubmit ujian, ya, tugas ujian, ya, UTS, UAS, kuis atau apapun itu, tolong dipastikan bahwa yang Anda submit itu benar. Anda mensubmit yang jawaban yang sesuai. Kalau untuk elemen mesin ya kirimlah elemen mesin, dan yang dikirim adalah jawaban Anda, bukan jawaban orang lain. Di semester kemarin saya masih banyak menemui, ada beberapa, mungkin nggak banyak ya, ada 1-2 yang masih mengirim lembar jawabnya, baik itu tugas, ada juga yang ujian, tanpa ada namanya. Ya, itu masih ada seperti itu. Tidak ada namanya. Tugas dikirim, submit tanpa nama. Lah, itu kan menyulitkan, karena kan saya tidak saya download kan langsung satu folder gitu ya. Satu folder saya download, nggak ada namanya, saya cari-cari lagi. Ini yang punya siapa ya? Saya harus ngecek satu-satu lagi. Ya, jangan seperti itu lagi. Nanti saya nggak mau di semester ini, saya nggak mau harus begitu. Jadi ya standarnya lembar ujian itu harus ada namanya. Ada nama, ada NIM-nya. Lembar ujian harus ada nama, ada NIM. Jangan menyulitkan dosen untuk mencari-cari ini siapa, harus ngecek lagi satu-satu. Ya. Kalau nggak ada nama, nggak ada NIM, langsung coret aja, beres. Dianggap tidak mengumpulkan. Langsung otomatis kalau dianggap tidak mengumpulkan, otomatis tidak lulus gitu ya. Kewajiban Anda kan mengumpulkan ya harus ada nama dan NIM. Jangan sampai lupa, biar tidak menyulitkan kami. Oke. Tuh. Kemudian nanti seperti biasa komponen penilaiannya kan ada komponen diambil dari UTS, UAS, dan juga dari tugas ataupun komponen-komponen. Oke, untuk materinya, ya, materinya tadi adalah terutama adalah kita akan mempelajari sistem transmisi. Sistem transmisi, materinya adalah ada pasak dan kopling. Ya, pasak dan kopling. Kemudian yang kedua ada clutch. Clutch. Yang ketiga ada rem. Ya. Kemudian ada transmisi sabuk. 5 ada transmisi rantai. Dan keenam ada transmisi roda gigi. Banyak ya materinya ya. Jadi buku kita pakai satu buku saja mungkin cukup. Nanti ada buku yang lain, mungkin ada yang bisa saya tambahkan adalah punyanya untuk yang di transmisi roda gigi mungkin. Ini terutama dari bukunya Purmi dan Gupta.
Dan saya tambahan lagi dari bukunya Robert Mott. Ya, 2 buku ini yang saya pakai. Jadi mungkin ditambah dari referensi yang lain yang kecil-kecil. Jadi meskipun namanya berbeda ya, ada pasak down coupling, clutch ini sebenarnya semuanya adalah bagian dari sistem transmisi ya. Yang dinamakan sistem transmisi itu adalah meneruskan daya dari satu komponen ke komponen yang lain. Ya, pasak dan kopling itu jelas itu mentransmisikan daya karena menyambung, digunakan untuk menyambung poros dengan komponen atau elemen mesin yang lain. Clutch juga sama. Rem itu adalah fungsinya adalah sebenarnya meneruskan daya, tapi ini tujuannya bukan untuk menggerakkan tapi menghentikan gerakan atau menghentikan putaran. Ya bisa masih masuk kategori transmisi. Ini sendiri nanti banyak ya bagiannya ya di masing-masing poin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sendiri. Kopling misalkan ada beberapa jenis kopling. Sebenarnya ada 2 kopling kaku dan kopling fleksibel, tapi yang terutama kita bahas di sini adalah kopling yang kaku, rigid kopling. Kemudian clutch ini juga ada berbagai tipe, nanti titik beratnya adalah di disc clutch. Clutch piringan, disc clutch. Rem itu ada banyak. Nah, rem ini mungkin karena masing-masing hanya ada banyak tipe, tapi masing-masing sedikit materinya, jadi mungkin bisa dibuka, disampaikan semua. Sabuk, ada sabuk datar, ada sabuk V, rantai itu sedikit, roda gigi nanti ada roda gigi lurus dan ada roda gigi helix. Jadi untuk yang elemen mesin 2 cukup banyak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum saya masuk ke materi. Belum ada, Pak. Belum ada? Oke. Baik, kalau gitu saya masuk ke materi saja. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan pasak. Pasak atau key. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan key. Pasak atau key. Atau kunci. Nah, kalau dilihat dari definisinya adalah sepotong logam yang diselipkan di antara poros dan hub suatu puli atau elemen mesin lain untuk mencegah terjadinya gerak relatif. Jadi itu semacam kenapa dinamakan istilahnya bahasa Inggris key? Karena key itu adalah kunci, dia mengunci, ya, mengunci atau mencegah komponen itu bergerak antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan antara puli dengan poros, ya, itu kalau porosnya berputar, pulinya harus ikut berputar. Jadi tidak ada gerak relatif antara keduanya. Porosnya berputar 100 rpm, pulinya juga harus berputar 100 rpm. Kalau misalkan porosnya berputar 100 rpm, pulinya hanya 80 rpm atau 50 rpm, artinya terjadi gerak relatif antara keduanya. Ada perbedaan kecepatan. Atau ada, gampangnya bisa dikatakan terjadi slip. Ya, terjadi slip di antara kedua komponen tersebut. Material atau bahan dari pasak itu biasanya mempunyai material yang lebih lemah dibandingkan bahan porosnya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena pasak itu kan
komponen yang kecil, ukurannya kecil. Sehingga kalau terjadi kerusakan, biayanya lebih murah. Kalau Anda membuat pasak dengan kekuatan material yang lebih besar dibandingkan komponen utama, dalam hal ini misalkan poros dan puli, apabila terjadi beban berlebih, pasaknya tidak rusak, tapi porosnya atau pulinya yang rusak. Nah, hal itu dari sisi kerugian materialnya, kerugian materinya menjadi lebih besar. Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan menjadi lebih besar. Jauh lebih murah dengan mengganti pasaknya. Kalau ada kerusakan. Ukurannya. Desainnya juga sederhana. Ada beberapa tipe pasak. Ada pasak benam, ada pasak saddle, ada pasak tangen, ada pasak bundar, dan ada splines. Yang paling banyak di pemakaiannya adalah yang tipe benam ini, banyak sekali dipakai. Kemudian juga yang splines ini juga banyak dipakai. Banyak kita jumpai, terlihat ya di sehari-hari itu terlihat. Oke. Yang pertama adalah pasak benam. Tipe pasak benam yang pertama adalah pasak persegi atau rektanguler. Pasak persegi atau pasak rektanguler. Bentuknya seperti ini. Jadi pasak tersebut sebenarnya tidak benar-benar rektanguler ya, tetapi ada kemiringannya. Satu sisi permukaan itu ada tapernya ini. Ada kemiringannya. Sehingga pada saat pemasangan itu lebih mudah. Jadi di alur pasaknya, ini alur pasak yang di sini adalah alur pasak ya. Ini alur pasak. Alur pasak pada porosnya. Nanti kan pada hubnya di mana dia akan dipasang kan juga ada alur pasaknya, misalkan alur pasaknya. Nah, pasak ini kalau ukuran di sini itu harus sama persis, ketinggiannya masuk dengan di sini itu sama persis. Atau justru di sini ketinggian di sini dia sudah pas. Untuk memudahkan maka pemasangan ada tapernya ini. Taper 1:100 itu artinya adalah untuk 100 satuan panjang maka dia akan turun 1 satuan. Misalkan begini, saya punya pasak panjangnya misalkan 100 mm, tapernya 1/100, artinya di sini misalkan 10 misalkan, atau misalkan 20 ya, misalkan katakanlah 20 satuan, 20 mm misalkan. Maka ini akan turun 1 satuan, ini menjadi 19 mm. Ini untuk taper 1/100. Untuk 100 satuan panjang, dia turun 1 satuan. Nah, dia kemudian pasak ini juga punya standar, yaitu ukuran lebarnya dan ukuran tebalnya ini. Lebar W dan tebal T-nya ini sudah ada tabel standarnya. Tipe yang lain adalah pasak bujur sangkar, ini juga sama-sama pasak benam. Bentuknya sama seperti persegi, tetapi W dan T-nya sama. W sama dengan T. Untuk yang pasak bujur sangkar. Kalau pasak persegi tadi, W tidak sama dengan T. Kemudian yang lain lagi adalah pasak paralel. Pasak paralel penampangnya boleh rektanguler atau persegi, bisa juga square atau bujur sangkar, tetapi tanpa taper. Jadi bedanya kalau pasak paralel itu tanpa taper. Hal ini memungkinkan komponen yang
dipasang itu untuk bergeser sepanjang poros. Jadi dia tidak terjadi gerak relatif, tetapi dia bisa bergeser sepanjang poros. Ini tergantung kebutuhan, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi dia tidak ada gerak relatif, cuma memangnya diinginkan bisa dipindah-pindahkan posisi komponennya, bisa dipindahkan sejajar atau sepanjang poros, sehingga tidak ada tapernya. Pasak benam berikutnya adalah pasak gib head. Gib head itu sama saja dengan pasak rektanguler, tetapi ada tambahan bagian kepalanya yang disebut sebagai gib, ya. Kepala gib, kepala gib atau kepala gib. Ini tujuannya ada kepalanya ini adalah untuk memudahkan saat melepaskan pasak, menarik pasak itu lebih mudah. Ada pegangannya, ada tumpuannya untuk menarik. Ini sudah ada dimensi standarnya, sudutnya 45 derajat, panjang kepalanya 1,5 kali tebal, lebarnya tetap sama W, ya, ini tebal pasaknya, ini 1,75 T itu tinggi kepala pasak. Tapernya 1:100. Di tebal maksimum, ya, tebal maksimum pasak itu adalah sama dengan T. Kalau ada taper berarti tebal maksimum sama dengan T, ya. Yang nanti yang paling kecil itu tergantung panjangnya dan panjang pasaknya. Contoh pemasangan pasak kepala gib atau gib head I pada sebuah puli. Pasak feeder ini adalah tipenya pasak benam juga, tapi dia paralel, tidak ada tapernya. Di sini dia dipasangkan dengan set screw, ya, atau seperti ini bisa. Ya. Di sini memungkinkan dia untuk bergerak sepanjang poros. Nah, berikut ini adalah tabel proporsi standar pasak paralel. Bisa untuk paralel, bisa untuk taper maupun untuk gib head. Ukuran standar pasak itu akan mengikuti ukuran porosnya. Jadi misalkan untuk dimensi poros atau diameter poros sampai dengan 6 mm. Ya, ini artinya adalah up to and including, berarti dari kurang sama dengan sampai 6 mm, maka lebarnya 2, tebalnya. Ya, terusnya 50 sampai dengan 50 mm 16, 110, 32, dan seterusnya. Jadi ini harus mengikuti dimensi poros. Tidak, kalau sebenarnya ada satu hal lagi yang harus diperhatikan, bahwa poros itu kan dimensi standarnya tidak sama dengan ini. Nanti kalau poros dilihat dulu dimensi standar, misalkan dalam suatu perancangan, Anda harus melihat dulu, oh porosnya itu dimensi standarnya berapa. Dimensi standar poros sekian. Nah, sekarang itu yang ada di pasaran, ya, ukuran poros standar di pasaran. Ya, kalau itu kan masih bisa Anda kurangi dimensi diameternya sampai ukuran tertentu, ya, tergantung kebutuhan. Karena nanti kan diameter poros itu adalah tergantung kepada bantalan, ya, di ukuran bantalan di mana poros itu akan dipasang. Jadi sebenarnya ukuran standarnya itu paling mudah adalah mengikuti ukuran dimensi-dimensi pada, supaya menurunkan biaya manufaktur. Karena Anda tidak membuat komponen sendiri, tapi memakai komponen yang standar. Ini bisa menjadi patokan, tapi ya, saat Anda merancang pasak, Anda lihat dulu porosnya.
porosnya diameter berapa. Oh, berarti saya bisa memakai pasak dengan lebar sekian, tebal sekian. Baru nanti dihitung kekuatan. Berikutnya lagi untuk tipe-tipe pasak benam yang lainnya ada pasak woodruff. Ya. Pasak woodruff ini modelnya hampir seperti setengah lingkaran. Ini banyak digunakan pada mesin otomotif. Ini memudahkan untuk penyetelan. Kemudian ada pasak saddle, ya, sepertinya tidak ada alur pasaknya. Ya. Alur pasaknya di sini sangat tipis, ya, seperti kasus yang di sebelah kiri ini. Ini permukaan porosnya hanya dibuat menjadi flat, ya, dibuat menjadi rata atau datar. Jadi dia sangat kecil, ya, tumpuan untuk mencegah terjadinya gerak relatifnya itu atau torsi yang mampu diteruskan menjadi sangat kecil. Atau di sisi lain yang di sini yang dirubah adalah kelengkungan, ya, kelengkungan dari pasaknya. Pasaknya di satu sisi dia dibuat mengikuti kontur dari poros. Ini kategorinya menjadi flat saddle key dan hollow saddle. Nah, kalau dilihat dari model yang seperti ini, maka dia hanya mengandalkan gesekan antara dua permukaan untuk meneruskan daya dari poros ke misalkan ke puli atau sebaliknya dari puli ke poros. Kemudian ada pasak tangen, ya. Tangen mirip dengan pasak saddle, tapi di sini ada alur, ya, ada kemiringan, tangensial seperti ini. Ini juga bertumpunya terhadap untuk meneruskan daya juga hanya pada satu bagian kecil dari pasak saja. Sehingga kalau dilihat ini tidak akan, kalau misalkan hanya satu saja, ya, kita memasang satu saja, misalkan hanya memasang yang sisi kiri saja, maka dia akan harus meneruskan dayanya pada arah putaran yang searah jarum jam. Kalau dia meneruskan dayanya pada arah putaran berlawanan jarum jam, maka dia akan lepas, mudah terjadi slip. Sehingga di sini digunakan dua pasak tangen agar dia bisa dioperasikan untuk kedua arah putaran. Ini juga terbatas, ya, besarnya daya diteruskan atau besar torsi diteruskan juga terbatas. Yang lain lagi ada pasak yang dengan cross section atau luas potongan melintangnya bundar, ya, cross section bundar, ya, seperti ini round key. Ini seperti pasak benam, cuma penampangnya cross section-nya berbentuk lingkaran. Kemudian ada taper pin, ya, ada taper pin, ini pasak, ya, juga pin, ya, di mana bisa dipasangkan menembus poros. Mungkin Anda beberapa kali melihat, mungkin pernah melihat, di mana pasak ini dipasangkan menembus kedua komponen, ya, menembus porosnya maupun menembus komponen yang dipasangkan pada poros. Atau seperti ini, ya, alur pasaknya dia berupa alur pada poros, tapi arahnya adalah tegak lurus terhadap terhadap jari-jari, tidak seperti yang pasak benam yang biasa. Tidak seperti ini, tapi dia dipotongkan seperti ini. Ini model taper. Splines. Nah, splines ini adalah di mana pasak itu menyatu dengan porosnya. Ya, pasaknya itu bukan bagian yang terpisah, ya, komponen yang terpisah, tapi pasaknya itu menyatu dengan komponen dengan porosnya itu sendiri. Jadi porosnya seperti poros bentang gitu, ya. Kalau Anda lihat yang paling mudah dilihat itu misalkan pada Anda lihat sepeda, ya, sepeda itu pada bagian pedalnya, ngayuhnya, ya, pada cranknya, pada dari pedal yang terpasang pada pada puli atau pada istilahnya itu, pada rantai itu. Yang di sentral dari puli rantai itu
itu kan dia berbentuk seperti gerigi-gerigi, atau ini yang disebut sebagai splines. Atau dulu orang menyebutnya poros bintang. Nah, seperti ini. Ya, lubangnya seperti ini. Ini adalah poros spline-nya. Jadi biasanya pada satu poros ada beberapa pasak yang menyatu ya, yang menyatu pada poros tersebut. Ada serial, ada mungkin 4, 5, 6, banyak ya. Yang fungsinya nanti adalah nah ini disukai, model seperti ini disukai karena dia mampu meneruskan torsi yang lebih merata untuk apa ya, pada sekeliling poros tersebut. Beban yang diterima sama. Dibandingkan pasak. Kalau pasak kan bebannya hanya ditahan oleh pasak tersebut dan bagian poros yang ada alur pasaknya. Kalau seperti ini, ya di sekeliling poros maupun di sekeliling dari puli ini akan menerima beban yang sama, ya, lebih uniform. Ini ada standarnya, ya. Spline standar di sini yang saya pasang, yang saya tampilkan di slide. Ini ada mengikuti standar ANSI dan ada SAE, ya. Ini yang ANSI B921/1970, ini adalah involute splines. Ini mengikuti American National Standard Institute. Kemudian yang involute itu yang seperti ini ya, ada straight sama involute ya. Involute itu ada kelengkungannya. Involute itu kalau straight itu, kalau saya gambarkan secara ekstrim ya, straight itu kira-kira seperti ini. Ya meskipun nggak tajam sekali sudutnya ya, seperti ini juga kategorinya straight. Kalau involute itu penampangnya seperti cross sectionnya seperti cross section roda gigi seperti ini. Ya, ini involute. Bagian involute itu yang disebut involute itu ini ada kelengkungan. Nah standarnya ada dua. Kalau American National Standard Institute itu ANSI ini ada dua standar, yaitu untuk yang involute splines dan ada yang metric module. Ini involute semua, sorry, ini involute semua. Yang satu involute splines ini adalah British ya, pakai satuannya British. Ada satu yang lagi yang metric module, yang pakai standar metric. Pakai metric module itu M ya, kodenya M. Nanti satuannya dalam milimeter kalau metric module. Kalau yang bukan metric modul, ya itu nanti pakai inci biasanya. Kemudian yang SAE itu yang straight tooth, yang gigi lurus, ya, tidak ada involute-nya, giginya lurus. Ini standar-standar yang contoh ya. Mestinya masih banyak lagi standar yang lain karena masing-masing negara kalau dia memang mempunyai manufaktur yang kuat, ya, maka biasanya mempunyai standarisasi sendiri. Ya. Seperti Jepang mempunyai standar JIS gitu ya. JIS ini adalah standar ukuran-ukuran yang standar di Jepang. Kadang-kadang itu yang kalau kita memakai komponen-komponen harus diperhatikan benar, ini standar yang dipakai apa. Apakah pakai ANSI, apakah pakai JIS, apakah pakai SAE, atau pakai yang lain. Nah, itu harus cocok. Ya, kalau nggak cocok standarnya, nanti ukurannya bisa berbeda. Ya, di Indonesia mungkin mix ya, ada yang pakai JIS, ya, JIS cukup banyak dipakai di Indonesia. ANSI juga ada, ya, macam-macam kalau di Indonesia. Ini adalah contoh-contoh ininya, ya, contoh-contoh spline tadi. Ada yang side fit spline. Side fit itu di sini yang rata hanya di satu sisi, di samping sini. Side fit. Kemudian ada major diameter fit spline, yaitu di sininya yang nempel. Ya. Oke.
Ini yang standar SAE, ya, SAE spline size, ya, ukuran-ukuran spline yang straight, ya, yang lurus tanpa adanya involute, ini ukuran-ukurannya. Jadi ada jumlah spline-nya tertentu 4, 6, 10, 16. Kemudian W-nya adalah ini, ya. W-nya adalah 0,241 D. D besar, ya. D besar mana? Oh, ini D besar. Dimensinya sudah tertentu. Kemudian ada yang permanent fit, ada yang to slide without load, ada to slide under load. Ya. Permanent fit itu mungkin sedang yang kelas permanent fit itu artinya dia terpasang tetap. Ya, begitu sudah dipasang, ya dia tidak akan bergeser-geser. Permanent fit. Sedangkan yang slide without load artinya bisa dengan mudah spline ini, poros antara poros dan komponen yang terpasang pada poros, bisa bergerak secara sepanjang poros dengan mudah. Ya, bisa sliding atau bergerak sepanjang poros dengan mudah. Tanpa perlu ada tambahan beban. Nah, yang kategori C, to slide under load. Jadi dengan ada pembebanan tertentu, maka dia bisa bergerak sepanjang poros. Jadi ini nanti beda-beda standarisasi. Oke. Berikutnya kita akan membahas gaya-gaya pada pasak benam. Gaya-gaya ini yang kenapa kita perlu membahas, gaya-gaya ini adalah kita bisa memperhitungkan berapa dimensi pasak tanpa terjadi kerusakan. Apabila menerima gaya atau meneruskan torsi atau meneruskan daya dalam skala tertentu atau dalam batasan tertentu. Ini berkaitan dengan rancangan pasak. Gaya yang terjadi pada pasak sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah akibat pemasangan. Ya. Misalkan karena ukuran pasak dan alurnya itu adalah sesak, ukurannya sesak. Ada saat dipasangkan, ya, dipasangkan dengan mungkin dengan cara dipalu, dipukul, ditekan, ya, dengan beban tertentu. Maka setelah terpasang, maka pasak tersebut akan mengalami tegangan tekan, mengalami compressive stress, ya, karena sesak, ya, di alurnya itu sesak. Kalau alurnya itu longgar, ya tidak akan ada gaya, tidak ada compressive stress-nya, tidak ada tegangan tekannya kalau longgar. Ya. Jadi kalau sesak, di mana pemasangannya perlu dengan bantuan alat, ya, misalnya dipalu, dipukul, dipres, ya, maka itu sudah terjadi gaya awal pada pasak. Nah, ini sulit ditentukan besarnya, sehingga kita tidak akan membahas ini. Yang kita bahas adalah gaya yang dikarenakan torsi yang diteruskan oleh poros. Gaya yang diakibatkan oleh torsi yang diteruskan oleh poros. Nah, gaya-gaya yang diakibatkan oleh torsi yang diteruskan tadi akan menghasilkan satu, tegangan geser, dan yang kedua adalah tegangan tekan atau tegangan desak atau pressing pada pasak. Ya. Jadi yang poin ini akan kita pelajari. Jika dia meneruskan torsi, akan timbul gaya geser dan gaya desak atau pressing pada pasak. Mungkin bisa saya gambarkan. Sini, buat saja. Untuk mengingat lagi, refresh lagi.
Kalau kita punya poros, poros ini terhubung pada mesin penggerak, ada motor penggerak atau mesin. Poros ini berputar. Dia mempunyai torsi tertentu. Ada daya yang diteruskan, ada daya teruskan, artinya dia juga ada torsi yang diteruskan. Kita meninjau berapa gaya. Kalau kita meninjau torsi, biasanya kan meninjau pada diameter terhadap diameter porosnya. Artinya, akibat dari torsi ini kan akan ada gaya tangensial, F tangensial. Ada gaya tangensial. Di mana F-nya adalah F kali D per 2, misalkan ini punya diameter D, ya, F kali D per 2 adalah sama dengan torsi. Ya. Atau F-nya adalah sama dengan torsi dibagi D per 2. Di mana F ini terjadi? F itu terjadi di circumference, di sekeliling poros ini. Ini F-nya. Itu dipahami dulu. Jangan selalu kalau torsi ini, oh ini gaya tangensial. Ya. F kali D per 2 adalah sama dengan torsi, atau F sama dengan torsinya yang diteruskan dibagi D per 2. Ini kalau di elemen mesin harus selalu Anda pahami. Harus diingat terus. Terus persamaan ini juga harus diingat terus ya. T sama dengan 60 kali daya per 2 pi. N ini persamaan dasar ya, hubungan antara torsi, daya, dan kecepatan putar. Juga harus di. Oke. Nah, sekarang yang menimbulkan gaya-gaya pada pasak tadi itu adalah F ini. Akibat F itu, misalkan di sini ada poros, ini saya gambarkan secara ekstrim ya. Ini pasak, ada pasak yang terpasang. Misalkan begini. Gaya tadi bekerja di mana? Gaya F ini. Gaya F ini adalah bekerja di sini. Ada keliling poros. Gaya F-nya. Sehingga dia akan mengakibatkan tegangan. Tadi dikatakan dua macam tegangan. Satu adalah tegangan geser. Ini pada pasak ya. Pada pasak ada satu tegangan geser. Yang kedua ada tegangan desak atau kompresif atau crushing. Akibat gaya F ini, kalau kita di mana yang terjadi tegangan geser lokasinya. Tegangan geser terjadi. Anda kalau ingat kembali ke mekanika kekuatan bahan, ya, Anda kuliah di MKB atau MKM, mekanika kekuatan material, maka akibat gaya seperti ini, dia akan mengakibatkan tegangan geser di area ini. Sepanjang pasak. Artinya apa? Kalau saya gambarkan prismanya ini, maka luasan penampang yang mengalami tegangan geser adalah di sini. Ini adalah luasan yang mengalami tegangan geser hasilnya. Di mana AS ini adalah sama dengan W kali L. Ya, ini W itu adalah lebar pasak, T adalah tinggi pasak atau tebal pasak, L itu adalah panjang pasak.
T-nya adalah ini. Ini T. Sehingga luasan penampang mengalami tegangan geser adalah W. Nah, sekarang yang mengalami tegangan desak yang mana? Anda bayangkan, kalau ini poros ini berputar searah jarum jam, ya, dia akan mendesak pasak ini ya. Kalau ini anggap ini sebelum ini ditahan oleh komponen lain yang terpasang, ada komponen uli atau hub yang terpasang yang yang dihubungkan oleh pasak ini. Pada saat poros ini berputar jarum jam, maka dia akan menekan. Gimana menekan ini? Yang pertama diberi aksi itu adalah sisi bawah dari pasak. Sisi bawah dari pasak. Ini akan mengalami tegangan desak. Di sisi lain, ya, yang di sini, ya pada saat ini ditekan ke sana, maka ini kan ada reaksi dari sini nih, ada reaksi yang dialami di sisi yang sini. Ini juga. Nah, ini kan besarnya sama. Reaksinya kan sama. Ini rusak sana ditahan, akhirnya kan dia berputar bersama. Sehingga Anda cukup meninjau pada satu sisi saja, yaitu di sini separuh saja. AC adalah sama dengan, di mana AC adalah sama dengan setengah T ya, kali. Yang pertama kita tentukan adalah ini dulu. S. Oke. Nah, terus ulang di sini S-nya adalah W kali L, AC-nya adalah T/2. Nah, kemudian nanti dihubungkan kembali ke rumus tegangan geser, atau gini saja mungkin, tau saja. Tau adalah sama dengan F dibagi S. Ya, tau sama dengan F dibagi S. F-nya, F adalah sama dengan tadi torsi dibagi D/2. Torsi dibagi D/2. Kalau ini saya masukkan ke sini, komponen ini menjadi T ya, dibagi D/2 dibagi W kali. Kalau saya pindahkan semuanya ke kiri kecuali T, maka torsi saya pindahkan ke sana, saya kelompokkan, saya pindahkan, pertukarkan ruasnya, torsi menjadi sama dengan W kali L kali itu ya, kali D. Satu lagi, dengan logika yang sama, bahwa sigma C, ini tegangan desak, crossing stress-nya, F dibagi AC, maka dengan analogi yang sama, T/2 kali L kali sigma C kali D/2. Oke. Nah, dua persamaan ini adalah
yang dipakai untuk menentukan dimensi sebuah pasang. Jadi kalau Anda punya suatu kondisi di mana torsi yang harus diteruskan itu sudah diketahui nilainya. Oh, poros ini meneruskan torsi sekian Newton meter. Diameter porosnya adalah sekian milimeter. Ingat di tabel standar pasak tadi, oh diameter poros sekian, berarti lebar pasaknya adalah sama dengan W untuk diameter sekian. Untuk lebar pasaknya ketemu, tebal pasaknya juga akan ketemu kan gitu ya. Dengan diameter tertentu D ini, maka W dan T-nya akan diperoleh. Apakah sudah selesai? Belum. Karena itu kan baru W dan T-nya. L-nya kan belum dapat. Nah, L-nya itu diperoleh dari persamaan ini. Dari persamaan ini di mana tau ini adalah tegangan geser kalau kita memberikan menginputkan tau ini sebagai tegangan geser izin bahan pasak. Sigma C ini juga sebagai tegangan crashing izin bahan pasak. Maka Anda bisa mendapatkan panjang pasak yang diperlukan agar mampu meneruskan torsi tersebut. Nah, karena ada dua persamaan, artinya Anda harus memilih panjang, nanti dari dua hasil perhitungan ini, pilih panjang pasak yang lebih besar. Ya, misalkan dari hasil perhitungan pertama, panjang pasaknya adalah 15 mm, hasil perhitungan kedua, panjang pasaknya 12 mm, berarti Anda harus memakai yang pertama. Dimensi pasaknya adalah W kali T kali L, di mana L-nya adalah yang 15 mm. Itu tinjauan perancangan apabila Anda diminta menentukan dimensi komponen. Nah, pada rancangan itu kan selalu ada dua hal. Ini kan sisi di mana Anda mencari dimensinya agar kuat meneruskan beban. Nah, nanti pada perancangan, misalkan perancangan kopling, itu semua dimensi sudah ditetapkan, ada proporsinya. Semua dimensi komponen itu proporsinya sudah tertentu. Misalkan panjang pasaknya harus sekian milimeter. Ada kopling misalkan nanti kalau kita melihat pada perancangan kopling, proporsinya itu sudah ditentukan semua, sehingga nanti sudah ada bahwa L ini sudah tertentu, tidak dihitung. Panjang pasak ini sudah tertentu. Jadi L ini dari proporsi kopling, kemudian W dan T ini dari diameter poros, akhirnya tertentu semua. Terus bagaimana? Apa yang kita lakukan? Yang Anda lakukan adalah nanti dalam perancangan itu Anda harus cek apakah dimensi ini kuat meneruskan torsi, kuat meneruskan daya. Maka nanti dalam persamaannya misalkan T sama dengan W kali L kali S kali D per 2. Kalau yang ini tadi adalah tegangan izin, ini juga tegangan izin untuk mencari L, ya. Maka pada kasus yang lain lagi, misalkan pada kasus perancangan kopling nanti, ini sudah ditetapkan semua. Tapi Anda tidak tahu apakah itu
kuat atau tidak. Berarti yang Anda cari adalah nanti dalam perhitungan OS-nya sama dengan berapa. Ini tegangan geser yang terjadi. Tegangan yang terjadi. Nah, tegangan yang terjadi ini dengan torsi yang sekian, lebarnya pasak sekian, panjang sekian, diameter poros sekian, tegangan yang terjadi adalah sekian, ini dibandingkan dengan tegangan izin. Kalau hasilnya ini lebih besar dari tegangan izin, berarti desainnya tidak kuat. Kalau hasilnya kurang dari tegangan izin, berarti desainnya sudah benar, hasilnya kuat. Pertanyaan, kalau tidak kuat bagaimana? Kalau tidak kuat, berarti harus diulang dari awal. Ya, desainnya harus dirombak dari awal. Yaitu misalkan diameternya ini diambil lebih besar, diameter porosnya diperbesar, di mana akan mempengaruhi dimensi-dimensi yang lainnya. Jadi nanti syarat yang terkait semuanya akan berubah dimensi. Oke. Saya harap jelas ya. Kita kembali ke slide. Ini nanti Anda bisa baca, akan saya masukkan di Google Classroom, saya belum buka, bisa bukaan Google Classroom. Ini persamaannya tadi sudah saya tuliskan. Contoh. Rancanglah pasak rektanguler untuk poros dengan diameter 50 mm. Ya, rancanglah pasak untuk poros dengan diameter 50 mm. Diameternya sama dengan 50 mm. Ya, pasak rektanguler, pasak persegi. Tegangan gesernya untuk bahan pasak adalah sama dengan 42 megapascal. Dan tegangan desaknya untuk bahan izin ya, ini adalah 70 mega. Ini gampang sekali. Yang langkah pertama adalah Anda lihat ke tabel standar. Dengan D50 mm kita naik ke atas, kita lihat diameter ini agak jauh. Nah, 50 mm ada di sini. Artinya W-nya adalah 16, T-nya adalah 10. Maka dari tabel standar pasak W-nya adalah 16, T-nya adalah sama dengan 10 mm. Oke ya. Nah, sekarang yang ditanyakan L-nya. Jadi kita gunakan dua persamaan tadi bahwa oh ini belum ada torsinya. Nah ini pertanyaan loh, itu kok torsinya nggak ada, gimana? Ya ini agak tricky ya. Kita ingat di desain poros. Desain poros T sama dengan apa? Pi per 16 atau di pangkat 3, bukan ya? Ini memang soalnya kurang lengkap, jadi harus ada asumsi yang kita ambil. Nah, ingat persamaan poros untuk tegangan geser, ya berdasarkan beban geser saja. Torsi sama dengan Pi per 16 kali tau kali D pangkat 3. Kita mau mencari torsi maksimum yang bisa diteruskan oleh poros. Nah, kita asumsikan, jadi dari hal ini kita asumsikan dulu. Asumsi adalah bahan poros sama dengan bahan pasak. Nah, tidak ada keterangan yang lain ya, kita ambil sama. Artinya
tegangan geser izinnya adalah sama 42 megapascal, sehingga torsi yang maksimum yang bisa diteruskan adalah Pi per 16 kali 42 megapascal kali diameter porosnya adalah 50 mm pangkat 3. Nah, hasilnya kita akan ketemu torsi yang harus diteruskan. Nah, hasil ini, torsi adalah sama dengan L kali W, atau W kali L sama saja ya, L kali W kali tegangan geser kali D per 2. Ini nanti dicari L-nya berapa. Yang kedua juga sama, L sama dengan T sama dengan L kali T per 2 kali sigma C kali D per 2. Ini juga dicari L-nya sama dengan apa. Bandingkan, ya ini misalkan L1, L2, L1 dan L2 dibandingkan, pilih yang lebih besar. L1 dari 2 ini, pilih yang besar. Pilih yang lebih besar. Ya, selesai. Jadi kalau sudah ketemu yang lebih besar, nanti berarti kesimpulannya, dimensi pasaknya adalah W sekian, T sekian, L sekian. Terakhir adalah itu. Akhir kesimpulannya, Anda harus menetapkan dimensi pasak W, T, L. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa. Ini sudah jelas ya, 16, 10. Nah, ini berapa? Contoh kedua, ini juga saya ambil dari buku, poros dengan diameter 45 mm, ID-nya 45 mm, dibuat dari baja dengan yield strength-nya, yang diketahui adalah yield strength, tegangan luluhnya, atau kekuatan luluhnya 400 megapascal. Pasak paralel, ukurannya W-nya adalah 14 mm, dan tebalnya adalah 9 mm, dibuat dari baja dengan yield strength-nya, tegangan luluhnya 340 megapascal. Anda diminta mencari panjang pasak yang diperlukan jika poros dibebani maksimum permissible torque, torsi maksimum yang diizinkan dibeban. Nah, di sini ini Anda diminta menggunakan teori tegangan geser maksimum dan diasumsikan faktor keamanannya adalah sama dengan 2. Nah, dari teori tersebut sebenarnya kita akan bisa mendapatkan persamaan berikut untuk mencari tegangan izinnya, tegangan maksi geser maksimum dan tegangan rasik. Ini ada dua persamaan, ini adalah tegangan geser izin atau tegangan geser maksimum yang diizinkan adalah sama dengan yield stress-nya atau yield strength-nya, kekuatan luluhnya dari bahan poros dibagi 2 kalikan dengan faktor keamanannya. Jadi kalau ini kan ini belum, hati-hati ya, di sini 400 megapascal ini bukan kekuatan bahan poros ataupun 340 megapascal ini bukan kekuatan dari bahan pasak. Ini adalah kekuatan luluhnya. Jadi kalau Anda ingat di grafik tegangan ya, ini kan seperti ini. Ini adalah YT-nya itu di sini, yield strength-nya itu di sini. Ini ultimate-nya, ultimate yield ini yang patahnya. Nah, kalau kita merancang
itu kan tegangan izin harus ada di bawah tegangan dulu. Harus ada di bawah tegangan. Nah, ini bisa diambil. Ini masih ada lagi, ada tambahan angka keamanan. Kalau misalkan kita mengambil tegangan izin tanpa ada memperhitungkan angka keamanan adalah mungkin hanya tegangan dulu dibagi 2, misalkan. Itu sudah tegangan izin pada umumnya. Tapi karena misalkan poros tersebut bebannya berfluktuasi, maka harus diberi tambahan angka keamanan. Itu misalkan angka keamanannya adalah 2, berarti di sini dikalikan lagi dengan. Artinya apa atau kalau dikalikan 2, apakah nilainya tegangan izin menjadi lebih tinggi? Tidak, tegangan izinnya justru akan menjadi lebih turun. Kalau angka keamanannya naik, itu artinya tegangan izinnya akan turun. Artinya lebih dibatasi lagi. Tegangan yang boleh terjadi pada material harus diturunkan lagi, tegangan maksimum yang boleh terjadi. Atau dengan kata lain, akibat Anda menurunkan tegangan izin, maka dimensinya akan menjadi lebih besar. Agar lebih kuat. Alur berpikirnya seperti itu. Nah, dari sini persamaan ini harus Anda pakai pertama kali untuk mencari berapa tegangan izin untuk poros, ya, berapa tegangan izin untuk pasak, dan ini sigma C untuk pasak. Ini dicari dulu dengan 2 persamaan. Sisanya nanti seperti yang sebelumnya. Contoh sebelumnya. Contoh 3. Contoh 3 di sini poros meneruskan daya 7,5 kW pada 720 RPM. Tegangan izin bahan yang digunakan, bahan porosnya ada 33 MPa, geser izinnya. Geser izin bahan pasak 30 MPa, desak izin bahan pasak adalah 57 MPa. Tentukan dimensi pasak. Nah, di sini yang belum ada, berarti apa? Diameter porosnya belum diketahui. Berarti langkah pertama yang harus Anda hitung adalah diameter poros. Nah, untuk menghitung diameter poros perlu torsi. Torsinya belum ada. Tapi ada daya dan RPM, berarti torsi bisa dihitung 60 kali daya dibagi 2 pi N. Syaratnya adalah daya ini harus dalam watt satuannya. Ya, harus benar. Kalau ada salah di sini, berikutnya salah semua. N adalah dalam putaran per menit. Torsi sudah dihitung, berarti T sama dengan pi per 16 kali tegangan geser kali D pangkat 3. Ini untuk mencari diameter poros sama dengan berapa. Ya. Setelah ketemu diameter poros, Anda lihat tabel pasak. Tabel pasak untuk mencari W dan T. Ya. Kemudian masuk ke perhitungan untuk mencari berapa L-nya. Itu proses. Oke, ini untuk pertemuan pertama. Ada yang ditanyakan? Masih gampang ini pasak. Jadi memang saya tambah-tambahkan, kalau saya hanya menjelaskan pasak kok gampang ya, tapi saya ingatkan lagi bagaimana dasar pemikiran perancangan itu seperti apa. Pertimbangan-pertimbangannya. Ada pertanyaan? Oke, belum ada? Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pertama pada hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Ya, kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi.